Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi dengan saya Ibu Anti dalam acara Assalam Education. Pada video kali ini, kita akan membahas tentang fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan, di mana fungsi kedua ini adalah fungsi dari eksponensial atau penerapan dari eksponensial. Untuk lebih jelasnya, silahkan kalian simak video berikut ini. Penerapan fungsi eksponensial, pertumbuhan, dan peluruhan. Pendahuluan. Kehidupan kita lekat sekali dengan fungsi eksponensial. Namun kadangkala kita tidak mengetahui kejadian tersebut dinamakan fungsi eksponensial. Lantas, apa sih yang dimaksud dengan fungsi eksponensial, khususnya fungsi pertumbuhan dan fungsi peluruhan itu? Mari perhatikan permasalahan berikut. Permasalahan 1. Banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2% secara eksponensial. Dari tahun sebelumnya, tahun 2013, penduduk di kota A sebanyak 150.000 orang. Hitung banyak penduduk pada tahun 2014. Permasalahan yang pertama ini berbicara tentang peningkatan penduduk, di mana katanya penduduk mula-mula pada tahun 2013 itu ada 150.000 orang, dan peningkatan setiap tahunnya ada 2%. Yang ditanyakannya itu apa? Berapa banyak penduduk pada tahun 2014? Nah, bagaimana cara pemecahan masalahnya? Ini ada di slide berikutnya. Selanjutnya, mari kita simak permasalahan yang kedua. Permasalahan kedua. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Pertanyaannya, tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Permasalahan yang kedua sekarang berbicara tentang penyusutan bahan radioaktif yang mula-mula ukurannya 125 gram. Menyusutnya itu setiap 12 jam secara eksponensial, sebanyak 12%. Pertanyaannya, berapakah ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari? Nah, pasti kalian penasaran bagaimana cara menyelesaikan permasalahan yang pertama dan permasalahan yang kedua ini. Nah, selanjutnya, mari kita simak pemecahan kedua masalah tersebut. Fungsi pertumbuhan. Fungsi pertumbuhan apa? Kita lihat. Pertumbuhan merupakan kenaikan atau pertambahan nilai suatu besaran terhadap besaran sebelumnya. Kita garis bawahi, pertumbuhan itu merupakan kenaikan atau pertambahan nilai dari besaran sebelumnya. Misalkan, nilai awalnya tuh 10, berarti setelah adanya fungsi pertumbuhan, nilainya itu akan naik, misal jadi 100, 1000, 10.000, dan seterusnya. Kemudian, peristiwa yang termasuk dalam pertumbuhan itu apa? Misalnya, pertambahan penduduk dan perhitungan bunga majemuk di bank. Ini hanya 2 contoh saja. Nyatanya dalam kehidupan sehari-hari, kita sering sekali berjumpa dengan fungsi pertumbuhan. Nah, rumus atau formulanya ini sumbernya dari Ruang Guru. Terima kasih Ruang Guru. Boleh dilihat? Kita lihat rumus yang kedua. Rumus pertumbuhan eksponensial. Pn sama dengan 1 tambah B pangkat N dikali P0. Ini adalah rumus pertumbuhan eksponensial, di mana Pn ini adalah nilai besaran setelah N periode. P0 ini nilai besaran di awal periode. Bisa dibedakan ya, kalau Pn itu nilai besaran setelah adanya pertumbuhan, sedangkan P0 ini adalah nilai awalnya atau nilai sebelumnya.
N, banyaknya periode pertumbuhan, dan B, tingkat pertumbuhan. Selanjutnya kita pecahkan permasalahan yang pertama tadi. Kita ulang atau kita baca ulang. Banyak penduduk kota A setiap tahun meningkat 2% secara eksponensial dari tahun sebelumnya. Tahun 2013, penduduk di kota A sebanyak 150.000 orang. Hitung banyak penduduk pada tahun 2014. Nah, ini adalah permasalahannya. Kemudian, penyelesaiannya boleh dilihat. Harus komplit ya, harus ada jawab, diketahui, ditanyakannya. Nah, jawab P0-nya. P0-nya itu apa? Nilai mula. Berarti 150.000. B-nya itu 2%. Jika dikonversikan ke desimal berarti 0,02. Pertanyaannya, berapakah banyak penduduk pada tahun 2014? Nah, kita lihat di bawahnya, banyak penduduk pada tahun 2014, artinya 1 tahun setelah 2013. Maka N periodenya itu berapa? 1. Catatan, ketika yang ditanyakannya misalnya bukan 2014, 2023 misalkan. Berarti N-nya 2023 dikurangi 2013. Berarti N-nya berapa tuh? 10 gitu. Tinggal dimasukkan. Tinggal kita masukkan ke rumusnya sekarang. Pn sama dengan 1 ditambah B pangkat N dikali P0. Gitu. Kita masukkan 1 ditambah B-nya 0,02, N-nya 1, dan P0-nya atau P mula-mulanya 150.000. Silahkan kalian operasikan, menghasilkan 153.000 jiwa. Gitu. Berarti kesimpulannya, tadi ini udah kebuka ya. Jadi kesimpulannya gini. Jumlah penduduk pada tahun 2014 sebanyak 153.000 jiwa. Ibu ingatkan sekali lagi, ketika kalian menyelesaikan soal cerita, berarti harus komplit, harus ada diketahuinya, harus ada ditanyakannya, dan juga harus ada kesimpulannya. Gitu. Fungsi peluruhan. Kita lihat, peluruhan merupakan penurunan atau pengurangan nilai suatu besaran terhadap nilai besaran sebelumnya. Kita garis bawahi bahwa peluruhan itu adalah apa? Penurunan atau pengurangan. Nih. Kalau yang tadi itu kenaikan, sekarang ini penurunan. Contohnya, kalau yang tadi 10, kalau mengalami penyusutan berarti bisa jadi nilainya 0, minus 1, minus 10, minus 100 gitu. Jadi nilainya mengalami penurunan dari nilai awal. Kemudian peristiwa yang termasuk dalam peluruhan atau penyusutan itu apa? 1. Contohnya, peluruhan zat radioaktif. 2. Penurunan harga barang. Penurunan harga barang contohnya apa? Harga kendaraan, misalkan motor. 2020, harga motor ketika keluar itu misalkan 25 juta. Saat tahun berganti, misalkan 2025, pasti harga motor itu mengalami penyusutan, misalkan jadi 20 juta, 18 juta gitu, bahkan bisa sampai 10 juta gitu. Contoh penurunan harga barang lain, barang elektronik, misalkan TV, PC, kemudian kulkas gitu ya, dan lain sebagainya. Nah, kemudian rumus atau formulanya ini lagi-lagi sumbernya dari Ruang Guru. Terima kasih Ruang Guru. Kita lihat rumus peluruhan eksponensial. Pn sama dengan PO
1 ditambah, nah, 1 dikurang B pangkat N. Dengan apa keterangannya? Pn itu nilai besaran setelah N periode, berarti nilai setelah adanya peluruhan. P0 itu apa? Nilai besaran di awal periode, berarti mula-mula. N itu banyaknya periode peluruhan, dan B itu tingkat peluruhannya. Nah, selanjutnya kita beranjak ke pemecahan masalah 2. Kita ulang. Suatu bahan radioaktif yang semula berukuran 125 gram mengalami reaksi kimia sehingga menyusut 12% dari ukuran sebelumnya setiap 12 jam secara eksponensial. Tentukan ukuran bahan radioaktif tersebut setelah 3 hari. Bagaimana pemecahan masalahnya? Kita lihat. Jawab. P0-nya berapa? Mula-mulanya 125 gram. B-nya atau B-nya tadi apa? Di sini. B-nya itu tingkat peluruhannya. Tingkat peluruhannya itu berapa tadi? 12%. Jika dikonversikan berarti 0,12. Peluruhannya terjadi setiap berapa jam? 12 jam. Sehari peluruhan terjadi 2 kali. Nah, iya kan? 1 hari kan 24 jam. Berarti 3 hari berapa jam? 72 jam. Berarti 6 kali peluruhan. Atau N sama dengan 72 per 12 sama dengan 6. Itu 3 hari 12 jam berarti 6 kali kan gitu. Selanjutnya kalian masukkan ke rumusnya. Pn sama dengan PO 1 dikurang B pangkat N. Mungkin cukup sekian penjelasan dari Ibu. Semoga kalian dapat memahaminya di rumah. Tetap semangat, jaga kesehatan, dan jangan lupa tonton terus channel SMA Plus Asalam. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Be strong.